Heyo sobat anime, kaum terkuat di muka bumi. Oke, dalam video ini masih dalam pembahasan light novel anime Sekai Saikyo no Satsusa chapter 11 volume 2. Lanjutan dari animenya, dan video ini adalah part 10. Nah, untuk sobat yang baru datang, tontonlah terlebih dahulu dari part sebelumnya. Saya sudah siapkan di deskripsi link videonya dari part 1, tinggal klik saja. Dan untuk kedepannya, channel ini akan membahas light novel anime ini. Maka dari itu, sobat bisa klik tombol subscribe di bawah sebagai dukungan dan motivasi untuk saya. Oke, stop basa-basi, putar intro dulu dan kita masuk ke pembahasan. Chapter 11 volume 2, Assassin menguji gerakan membunuh. Di chapter atau di video sebelumnya kan ditutup dengan rencana Lu yang akan pergi piknik. Nah, dia, Tarte, dan Lu saat ini sedang mengambil liburan dan pergi bertamasya atau piknik. Dia, Viekone, saat ini sedang mengantuk karena semalam ia telah bergadang untuk mencari buku dan membuat mantra baru yang rumit dan kuat. Itu adalah salah satu mantra yang diminta oleh Lu. Mantra yang dikembangkan oleh dia saat ini adalah mantra sihir yang berfokus pada kecepatan pelafalan sihir. Saat menggunakan sihir, kamu harus mengucapkan mantra, dan mendapatkan waktu untuk merapalkannya di tengah pertarungan akan sulit. Lu ingin melihat apakah ada yang bisa dilakukan dengan kekurangan itu. Karena itu, Lu dan dia melakukan beberapa penelitian dan mantra inilah hasilnya. Lu kemudian menganalisa mantra yang telah ditulis oleh dia. Ini adalah formula yang bagus. Aku akan melanjutkan dan menggunakan Spellweaver untuk membuatnya menjadi mantra baru, kata Lu. Itu hanya 3 baris, seharusnya tidak lebih dari 1 detik untuk merapalkannya, jawab dia. Dia, Viekone, dan Lu secara teratur telah melatih lidah mereka untuk merapalkan mantra dengan kecepatan tinggi. Dan karena itu mereka mampu merapalkan mantra lebih cepat daripada rata-rata penyihir. Itulah sebabnya sebuah mantra 3 baris hanya akan membutuhkan waktu 1 detik. Mungkin bahkan lebih cepat sedikit. Sayang sekali, itu adalah mantra api. Itu sebabnya saya tidak bisa menggunakannya, kata Tarte dengan kesal. Kamu memiliki wind armor, Tarte. Bukankah itu sudah cukup bagus, kata Lu. Aku bisa menggunakannya dalam pertempuran jika aku merapalkan mantra itu sebelumnya. Tapi setelah efeknya habis, aku tidak punya cara untuk merapalkannya lagi, jawab Tarte. Kata Tarte adalah benar. Wind Armor adalah mantra yang kuat dan mantra yang diperlukan cukup panjang, pikir Lu. Tarte lalu memandang dia dengan memohon. Tarte di sini mengharapkan dia mau meneliti sihir itu dan memperpendek mantranya. Oke, baiklah, aku akan membuat formula angin untukmu. Tapi sebagai gantinya, kamu harus membuatkan saya kue lagi, jawab dia, Viekone. Setelah itu, dia, Lu, dan Tarte berjalan ke tempat piknik yang Lu maksud sebenarnya. Mereka masuk ke dalam hutan dan tempat itu dekat dengan sebuah sungai yang airnya sangat jernih sehingga kamu bisa melihat dasarnya. Di sana mereka bisa membuat kebisingan tanpa menarik perhatian orang lain. Setelah sampai di tempat itu, di pinggir sungai, Lu memutuskan untuk mengajak dia dan Tarte makan siang terlebih dahulu yang telah dibawakan oleh Tarte sebelumnya. Tarte lalu membentangkan selembar kain dan membawakan makan siang mereka, yaitu pai daging yang berukuran besar. Beberapa saat berlalu, makan siang mereka pun berakhir. Oh ya Lu, apa tidak apa-apa tidak mengawasinya hari ini? Tanya dia, Viekone, kepada Lu. Dia, Viekone, berbicara tentang Yusa Epona. Lu sebelumnya telah memberitahu dia tentang si assassin yang akan mengincar Epona. Kamu telah melihat pertarungan latih tanding kami, kan? Tidak mungkin ada orang yang mampu membunuhnya. Dan juga saya telah meminta Noise untuk menjaganya. Epona tidak terlalu membutuhkan pelindung. Tapi kepergianku dari akademi hari ini sebenarnya adalah jebakan. Jika semua berjalan sesuai rencanaku, aku akan mendapatkan assassin itu, jawab Lu. Lu sudah menyelidikinya sejak ia mengetahui bahwa seseorang telah mengincar nyawa Epona. Lu berhasil melihat jejak si assassin di sana-sini. Tetapi mereka tampaknya puas mengamati Epona dari kejauhan. Mereka sangat berhati-hati. Maka dari itu, Lu mencoba memberi kesempatan agar bisa memancing mereka keluar.
Kemudian dia dan Luh mulai membuat dan mencoba mantra baru yang sebelumnya telah diteliti oleh dia. Mantra itu adalah sihir tembakan cepat yang bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Sihir itu berupa semburan api yang cukup panas untuk membunuh. Kekuatan semburan apinya bisa dikontrol dari banyaknya mana yang digunakan. Kamu telah menciptakan sesuatu yang sangat berguna, dia, puji Luh. Dan oke, sekarang saatnya untuk mencoba teknik pembunuhan baru, kata Luh. Luh telah banyak berpikir tentang bagaimana cara memanfaatkan senjata ilahi tas kulit bangau miliknya. Dan pada akhirnya Luh kembali ke ide pertamanya untuk memanfaatkan tas itu sebagai alat membawa senjata sebanyak yang Luh inginkan. Karena jika membuat senjata secara dadakan akan cukup memakan waktu, seperti membuat pistol lalu pelurunya dan mengeluarkan mantra ledakan membutuhkan waktu yang lama. Dan jika menggunakan tas itu, Luh bisa membawa senjata yang sudah disiapkan sebelumnya. Itu akan mengurangi waktu casting. Luh lalu memutuskan aliran mana dari tas itu. Tas itu seketika lalu meledak dan mengeluarkan semua isinya sekaligus. Apa yang keluar dari tas itu adalah 20 senjata api sebesar meriam tank. Jenisnya seperti cannon strike. Dengan memanfaatkan tas itu, Luh tidak perlu memikirkan tentang ukuran masing-masing dari senjata itu. Luh juga dapat membuat sebesar dan sekuat yang Luh inginkan. Dengan meningkatkan jumlah senjata ini, itu juga dapat meningkatkan kekuatan serangan. Nah, pada setiap barel atau laras meriam itu diisi dengan peluru dan pecahan batu var. Dan setiap batu var itu sudah diisi dengan mana yang penuh dan hampir meledak. Lalu Luh merapalkan mantra untuk menembakkan meriam itu. Sebelum meriam itu menembakkan pelurunya, dia dan Tarte sekarang tahu untuk menutup telinga mereka dan mereka membuka sedikit mulutnya. Dan bam! Semua meriam itu menembakkan pelurunya secara bersamaan, membuat tepi di seberang sungai menjadi abu. Satu cannon strike saja tidak akan bisa dibandingkan dengan kerusakan sebanyak ini. Menurut Luh, itu adalah tes yang sukses. Tapi ia juga salah membuat satu perhitungan. Setelah meriam ditembakkan, itu menyebabkan recoil yang kuat dan membuat meriam kedorong ke belakang. Serangan itu jelas berbahaya jika ada teman ataupun sekutu Luh yang berada di belakangnya. Luh berpikir ia harus mengaturnya bagaimana caranya agar meriam itu tetap pada tempatnya. Tapi itu bisa dipikirkan lagi nanti, pikir Luh. Itu adalah teknik membunuh yang Luh buat dengan bereksperimen pada senjata ilahinya tas kulit bangau. Dengan tas itu, Luh bisa menembakkan lusinan meriam secara bersamaan. Luh menyebut serangan itu dengan nama Cannon Volley. Setelah uji coba meriam itu, Dia Viekone berkata, "Untuk apa kau menggunakan serangan ini? Kamu tidak akan membutuhkan senjata sebanyak ini untuk membunuh seekor naga." "Sepertinya itu bukan sihir yang ditujukan untuk manusia," kata Tarte. Luh kemudian memikirkan tentang teknik barunya itu. "Jika aku akhirnya harus melawan sang pahlawan, bahkan ini tidak akan cukup untuk membunuhnya. Aku sebenarnya ingin menggunakan Ganir, tapi itu tidak bisa diandalkan dalam pertarungan. Teknik ini hanya akan menjadi pilihan serangan lain." "Ini sudah terlalu jauh, Luh," kata Dia Viekone kepada Luh. Dia Viekone merasa serangan ini sudah terlalu berlebihan. "Seperti yang aku katakan, bahkan ini tidak akan cukup untuk melawannya. Aku sudah melawannya, jadi aku tahu," jelas Luh kepada dia. Akhirnya sudah selesai Luh menguji teknik pembunuhan barunya. Luh memutuskan untuk berlatih bersama Tarte dan Dia. Luh memberikan pelatihan menyeluruh kepada Dia dan Tarte. Hari itu telah menciptakan waktu beristirahat yang lebih baik dari biasanya. Luh berpikir, ia harus memeriksa jebakannya ketika mereka kembali ke akademi. Menangkap pembunuh itu adalah salah satu hal yang membuat hari ini menjadi lebih baik. Dan oke, selesailah chapter 11 volume 2 yang ditutup dengan sesi latihan mereka di tempat piknik. Sampai jumpa di next video, jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan, dan see you again in the next video. Bye bye.